Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nur Faiko, NIM 114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia dari Allah. Adapun pengertiannya, harta atau almal menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya baik, yaitu berupa zat maupun manfaat. Jabatan menurut bahasa. Jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu atau terhormat dalam setiap lembaga dan institusi lazim disebut orang yang mempunyai jabatan. Harta dan jabatan merupakan dua hal yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Harta dapat membuat orang punya jabatan. Sebaliknya, jabatan kadang-kadang dikejar orang untuk memperoleh harta. Sebagai diin Allah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, sudah barang tentu Islam memiliki perhatian yang sangat serius dan mempunyai tata aturan yang jelas mengenai harta dan jabatan. Harta dan jabatan dapat mengantarkan seseorang kepada kemuliaan, tetapi dapat pula membuat seseorang menjadi hina, tergantung bagaimana manusia itu memandang dan menyikapinya. Kemudian harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga dibuat untuk kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab, suatu saat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis selalu mengingatkan bahwa harta itu juga merupakan cobaan atau fitnah. Seperti firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Harta dan jabatan yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah. Sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan atau diperoleh dengan tidak halal akan menjadi fitnah bahkan musibah. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya harta yang solehah adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Selanjutnya tentang kewajiban mencari harta. Harta sangat berguna untuk manusia, bahkan bukan hanya untuk kehidupannya di dunia, tetapi juga untuk kepentingannya di akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti untuk makan, minum, pakaian, rumah tinggal, biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat masuknya seperti untuk kita bisa berinfak, berzakat, berwakaf, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Hal ini antara lain difahami dari firman Allah yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencari, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bahagia dari modal hidup. Namun, bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak
dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak mempunyai kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku yang zalim dan bodoh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 77 yang artinya, sesungguhnya kami telah menemukan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kemudian, pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Maka harta dan jabatan hendaklah digunakan bahkan didayagunakan di jalan Allah, yaitu dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah. Sebab di hari akhirat kelak, jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Munafikun ayat 10, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menggugurkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Al-Munafikun ayat 10. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.